Rikuo berkhianat dan ngelawan para sentai lain. Kok Rikuo malah mihak orang yang nyulik Oto ya? Ini dia Go Jujur episode 22. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko Desu. Genki desu ka? Anata? Hai semuanya ya. Oke, jadi untuk episode ini, jujur untuk Go Jujur episode ini lumayan seru sih bagi aku ya. Kayak lebih oke lah gitu ya. Semoga aja nanti ke depannya bisa lebih oke lagi ya. Dimana di sini kita melihat bahwa Rikuo ini akhirnya ketemu nih sama Reisan ya. Reisan ini yang dari kemarin di episode sebelumnya itu dia teleponin mulu, dia coba teleponin tapi ternyata nggak diangkat-angkat kayak gitu ya. Nah akhirnya di sini dia ketemu nih dengan si Reisan secara langsung ya. Dan di sini kasarnya bisa bikin apa ya? Kayak aku melihatnya sih kayak membangkitkan trauma si Rikuo lagi ya. Mungkin aja Reisan ini tuh kayak kakaknya gitu ya, yang bisa dibilang dia itu apa ya, ada hal yang kayak kurang baik. Sebenarnya di sini aku agak bingung ya. Ini di Go Jujur tuh ada apa sih dengan hubungan kakak adik gitu ya? Si Hoeru sama si Kuon, si Rikuo sama si Reisan gitu kan ya. Ini kakaknya pada kenapa gitu ya? Kayak nyuruh adiknya, terus kayak kakaknya tuh yang pada jahat gitu ya. Yang kayak di sini akhirnya intinya adalah si Reisan ini minta ke Rikuo untuk ya udah Rikuo ini harus mihak ke dia gitu ya. Rikuo ini juga bilang, Reisan nyulik itu tuh salah kayak gitu kan. Oto itu punya keluarga, buruan lepasin dia kayak gitu. Ya tapi di sini ya si Reisan ini dia bilang kayak kamu masih aja deh nggak berubah kayak gitu. Nah di sini juga si Rei bilang karena bersama kamu justru aku ini malah jadi dia tuh kayak semacam punya luka gitu ya. Kayaknya luka ini tuh mungkin ada insiden yang kayak si Reisan ini nolongin si Rikuo kali ya. Jadinya si Reisan ini punya luka-luka gitu akibat dari si Rikuo gitu ya. Dan di sini si Reisan dia tuh bilang, dulu aku berkorban nyawa untukmu. Bukankah harusnya sekarang giliranmu buat selamatkan aku? Manipulatif sekali ya bun ya. Dan di sini juga kita bisa ngelihat bahwa si Reisan ini tuh kayak mengkonsumsi obat-obat gitu ya guys ya. Jadi bisa jadi emang dia ini punya semacam penyakit gitu ya. Mungkin aja penyakit mental juga ya kan, kita nggak tahu nih. Kita belum dikasih tahu lebih lanjut tentang si Reisan ini ya. Pokoknya dari kayak gelagatnya gitu-gitu, dia itu mungkin ini emang obat kah gitu ya, atau mungkin emang dia ada sakit tertentu kayak gitu ya. Intinya di sini Reisan tuh bilang dia tuh maunya si Rikuo ini bantuin dia kayak gitu ya. Dan di sini akhirnya ya si Rikuo ini kayak kasarnya berkhianat lah ke para sentai lainnya kayak gitu ya. Nah di sini juga kita bisa melihat bahwa ada Hoero juga yang kayak stres ya. Tapi di sini beda stresnya ya. Hoero itu stres karena apa? Karena no one ya. Di sini ada no one tentang hemat. Ya guys ya, di sini ada Noan tentang hemat, dimana Noannya ini tuh bikin si Hoero itu stres karena Noan ini bilang kalau misalkan kamu itu bukan hemat, kamu itu pelit gitu ya. Kamu itu pelit, kamu itu cuman pelit. Terus akhirnya Hoero kayak bengong gitu, kayak iya ya, apakah dia cuma pelit doang bukan hemat ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak dia bengong, depresi sendirian kayak gitu karena dibilangnya dia tuh pelit bukan hemat kayak gitu. Sampai akhirnya dia itu kayak bisa membangkitkan kembali semangatnya ya, dan dia kayak nge-recap lagi gitu. Kayak misalnya awal-awal dia pas nyampe ke kafe ini gitu ya, disamperin sama yang pemilik kafe, pemilik kos inilah pokoknya, karena kan si Hoero emang tinggal di sini juga ya. Itu kayak gimana gitu, karena dulu Hoero tuh cuma bisa beli kayak pinggiran roti karena harganya murah kayak gitu kan. Dan di sini juga si pemilik kedai itu kayak bilang gitu ya, kalau misalkan Tohno itu tuh kelihatan seneng gitu loh kalau misalkan pas dia lagi tuh berhemat, pas dia lagi berhemat kayak gitu ya. Terus akhirnya ya udah dia nanya juga ke yang lain gitu kan, apakah iya aku kelihatan senang gitu ketika aku berhemat kayak gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya di sini Hoero pun sadar gitu ya, kayak aku kayak lupa sama satu hal penting dalam penghematan ya. Akhirnya dia ketemu sama Noan lagi, Noan yang bilang bahwa dia itu pelit gitu ya, dan nggak punya mimpi apa-apa kayak gitu ya. Dan di sini si Hoero akhirnya menjawab lah ya,
bahwa dengan berhemat bikin hidupnya itu jadi lebih berwarna, puas banget kalau uangnya dipakainya itu worth it kayak gitu ya. Terus puas banget sama hasil triknya kalau berhasil gitu ya dengan hal-hal hemat itu. Enggak, kalau bagi Hoeru ya, hemat itu adalah reward untuk diri sendiri. Dan dia itu senang untuk berhemat untuk dirinya sendiri juga. Ya, dimana di sini intinya itu adalah kayak ya dia tuh hemat untuk diri sendiri, bukan memaksa orang lain untuk hemat gitu ya. Karena si Nowan ini tuh cukup memaksa untuk orang-orang di sekitarnya itu untuk ikutan hemat juga gitu. Padahal untuk hemat tuh ya untuk diri sendiri gitu kan, untuk kesenangan diri sendiri juga. Bahkan bisa dibilang kayak untuk reward diri sendiri juga bagi Hoeru. Di sini juga ada untuk Sentai Go Buster Finish juga ya guys ya, yang hadir di sini. Terus di sini juga ada si siapa yang si Fire Candle ya. Dia ini yang mendapatkan pertama tuh yang apa sih, yang pistol-pistolan yang kayak gambar dino itu ya. Nanti tuh yang bakalan dipakai sama si Goju Wolf sih. Ya, aku taunya karena udah banyak spoiler ya guys ya. Nah di sini udah dibilang kalau itu jangan dipakai kayak gitu ya. Nah kemungkinan besar dia tuh kayak masih belum kuat gitu ya untuk pakai alat itu. Terus di sini juga kita bisa melihat ada Rikuo ya yang akhirnya berkhianat ke para Sentai dan dia akhirnya nyerangin para Sentai juga seperti itu. Seperti itu ya guys ya untuk Gojujar episode 22 ya. Kalau yang aku tekenin di sini sih untuk episode 22 ya, ini tentang Rikuo yang sudah mulai berkhianat, yang tercampur lah otaknya gitu ya sama gara-gara si Rei gitu ya. Itu untuk fokus utamanya. Terus juga di sini kemungkinan besar si Fire Candle ini nantinya juga ada something gitu ya, karena ada spoiler sih baik yang bilang katanya nanti Fire Candle bakalan mati, tapi kita nggak tahu juga ya. Kayak di sini masih aman-aman aja. Kalian gimana? Ya, boleh banget tulis di kolom komentar ya terkait pendapat kalian ya. Segitu aja untuk review dari Gojujar episode 22 ya dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, yang udah nonton tanpa di skip-skip juga. Thank you so much ya guys ya. Dan untuk kalian yang baru join ke channel aku, baru nemuin channel aku, hai salam kenal ya. Semoga kamu betah di sini. Dan untuk kalian yang suka sama yapingan aku, kalian boleh banget cek ke channel aku, kalian bisa scroll ya, karena aku upload videonya setiap hari ya. Jadi sehari satu tuh. Jadi banyak banget untuk untuk video-video yang bakal menemani hari-hari kalian kayak gitu ya. Oke, sekian aja video dari aku. Aku Miko Mamoru. See you in the next video guys. Bye bye.